Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di channel saya, di channel Mansur Talas. Teman-teman, sekarang tanggal 29 bulan April 2025 sedang ada fenomena kebanjiran umbi talas dan sedang banyak juga yang memanen talas pratama. Bagaimana sebagai petani menanggapi fenomena ini? Ikuti terus obrolan saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Teman-teman, sahabat Mansur Talas, beberapa waktu di minggu ini ada beberapa pesan masuk ke saya menanyakan tentang bagaimana pemasaran talas pertama, dan saya telusuri ternyata yang banyak masuk DM ke saya atau WA ke saya itu petani-petani yang memang sedang berusaha mencari market untuk menjual talas pratama dan mereka mempunyai banyak tanaman yang siap panen. Fenomena seperti ini memang rutin terjadi teman-teman, bukan hanya di komoditas talas tetapi di komoditas lain juga ini sering terjadi. Dan ini juga akibat dari hukum pasar yang tidak bisa kita hindari. Artinya kita sebagai petani harus bisa menyadari hal itu. Ketika barang sedang melimpah atau hasil panen sedang melimpah, maka harga akan turun teman-teman. Itu sudah biasa terjadi di dunia pertanian. Tetapi yang akan saya bahas kali ini, kenapa pemanenan talas ini bisa serempak terjadi di waktu yang sama. Misalkan di bulan April, per April hari ini tanggal 29, ini banyak sekali teman-teman petani yang ingin menjual talas pratama. Pengalaman saya dalam menanam talas pratama ini, ya, yang pengamatan saya ini terjadi karena para petani menanam talas ini berbarengan. Ya, kenapa berbarengan? Karena petani menanam talas ini hanya mengandalkan musim, teman-teman. Mengandalkan musim seperti apa? Mengandalkan musim hujan. Jadi para petani hanya mengandalkan musim hujan menanam talas, musim kemarau mereka tidak menanam. Hal ini akan menjadi keseragaman para petani di berbagai wilayah dan akhirnya pemanenan pun juga seragam. Nah, kemudian ketika pemanenan ini serempak dalam rentan 1 atau 2 bulan, nah di sana terjadilah banyaknya banjir talas, banyaknya panen talas yang sehingga turun harga talas. Nah, kalau misalnya petani sadar terhadap hukum pasar seperti ini, mereka akan menyadari bahwa naik turun harga hasil pertanian itu sudah biasa. Ya, yang kedua penyebabnya kenapa banyak panen berbarengan, ya, karena para petani ini mereka tidak men-setting dan tidak merencanakan penanaman. Ya, kenapa mereka tidak merencanakan penanaman atau tidak ada settingan untuk menanam? Ya, karena kebanyakan awalnya mereka hanya mencoba-coba. Saya sudah beberapa kali di berbagai video menyarankan kepada teman-teman yang ingin menanam talas pratama yang hanya mencoba-coba dan belum ada pintu pasar, itu jangan lebih dari populasi 1000 pohon. Nah, ini akan mengakibatkan seperti sekarang. Yang dulunya coba-coba, kemudian sekarang punya ingin panen dan tidak ada pasar sehingga mereka kelabakan mencari hasil, mencari pasar. Itu. Jadi ada 2 hal yang mengakibatkan talas ini banjir dan panennya serempak. Pertama, petani hanya mengandalkan musim hujan untuk menanam, dan kedua, tidak ada settingan atau planning untuk menanam. Seharusnya para petani ini menanam talas ini harus tidak mengenal musim. Mau kemarau, mau musim hujan, terus menanam. Insya Allah nanti akan ketemu momentum di mana hasil panen dan harga akan naik, ya pasti itu. Yang penting petani jangan jangan putus untuk menanam. Yang kedua teman-teman, petani ini harus mempunyai perencanaan, planning atau settingan yang tepat sebelum menanam talas pratama.
bagaimana penyetingan ini. Jadi memang petani harus cari-cari informasi berbagai daerah menanam talas itu di bulan apa atau di musim kapan. Nah, kita sebagai petani yang akan menanam talas pratama ini harus punya settingan-settingan supaya tidak terjadi pembeludakan panen raya. Nah, yang bisa diusahakan oleh petani adalah mereka harus terus berinteraksi atau berkomunikasi dengan para pengepul atau dengan pasar. Nah, dari informasi pengepul atau pasar ini nanti akan ada informasi bagaimana settingan tanaman talas yang harus diperhatikan. Nah, diantaranya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman menanam talas pratama, misalkan 500 pohon perdana, nah ini 3 bulan kemudian ini akan banyak anakan. Nah, penanaman anakan ini yang harus kita perhatikan dan harus kita rencanakan, karena ketika kita menanam talas pratama hasil anakan dari yang perdana, maka itu akan terjadi peningkatan kuantitas, peningkatan populasi pohon talas. Ketika kita tidak punya settingan atau tidak punya perencanaan, hanya menanam saja dengan tujuan hanya membudidayakan, dengan tujuan hanya memperluas tanaman, hati-hati teman-teman. Nah, itu nanti akan ketemu dengan fenomena seperti ini, pembeludakan atau banjir talas pratama. Nah, ini akan kelabakan juga. Saran saya ketika menanam talas pratama dengan panen dengan bibit perdana, nah ketika bibit kedua dari tanaman kita, nah itu yang harus diperhatikan penanamannya. Dengan syarat teman-teman menanam jangan terlalu banyak, menanam cukup di bawah populasi 1000 saja. Teman-teman sahabat Mansur Talas, bagaimana sikap kita sebagai petani yang pada bulan ini punya pohon talas yang siap panen, sedangkan pasar di luar sana sangat banyak sekali pemasok talas pratama. Apakah kita harus mundur atau kita harus kapok? Nah, ya kan saya bahas untuk penanaman talas pratama ini, khususnya yang sudah punya siap panen per hari ini, jadikanlah hikmah atau pembelajaran fenomena ini. Kita kembali lagi ke awal penanaman, ya. Penanaman kita, apakah penanaman kita didasari hanya untuk mencoba-coba, atau kita menanam itu hanya terbawa rayuan orang yang menjual bibit, ya, atau bagaimana. Jadi tentukan dulu awal kita menanam ini, matangkan dulu sampai ke ranah pemasarannya teman-teman. Kalau teman-teman pada saat ini memang susah untuk memasarkan talas pratama ini, bahkan teman-teman tidak punya informasi untuk menjualnya kemana, nah kita kembali lagi ke awal penanaman. Ya, ini akibat dari keputusan kita dari awal. Ya, keputusan kita dari awal mengakibatkan konsekuensinya ya hari ini teman-teman. Ya, tapi jangan berkecil hati lah teman-teman ya. Jadi untuk penjualan talas pratama ini bukan tidak laku teman-teman ya, bukan tidak laku. Teman-teman ketika menawarkan ke beberapa pembeli atau pengepul, memang untuk saat ini harganya sangat murah. Tapi daripada tanaman kita tidak terjual, ya kita kesampingkan dulu lah untuk keuntungan. Kita jual aja dulu dengan harga yang memang disanggupi oleh pengepul dan disanggupi oleh kita juga, ya, karena ini memang konsekuensi dari teman-teman semua memutuskan untuk tanam talas pratama. Nah, untuk petani yang menanam talas pratama ini, jangan sampai kita kapok untuk menanam. Ya, meskipun saya yakin setiap tahun fenomena ini akan terjadi, maka petani ada yang melanjutkan menanam setelah musim ini, ada juga yang mundur dan tidak menanam. Nah, itu hak teman-teman semua.
Tetapi ketika kita sadar bahwa fenomena ini akan terus bergantian, akan terus ada setiap tahun dan setiap musim di talas, maka hanya petani yang betul-betul menggeluti dan betul-betul terus menanam yang akan ketemu nanti di mana talas ini akan naik lagi harganya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang sekarang sedang punya tanaman talas, ya harus sabar lah, ya harus sabar dan memang harus dijadikan hikmah. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak ceroboh dan kita tidak gampang mengambil keputusan untuk menanam talas pratama ini. Ya, hati-hati dan terus berjuang. Mudah-mudahan semua yang punya panen, yang siap panen per hari ini atau berbulan ini bisa berhasil menjual talas pratama ini dan jadikan fenomena ini sebagai hikmah ke depannya, supaya kita ketika menanam satu komoditas di pertanian harus matang perencanaan sampai ranah pemasarannya. Teman-teman, ada beberapa saran dan tips dari saya ketika teman-teman ingin memulai menanam talas pratama. Untuk yang belum menanam, jadikan per hari ini, per bulan ini sebagai pembelajaran. Untuk menanam talas pratama harus pikir terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama, teman-teman jangan sekali-kali menanam talas pratama hanya mengandalkan musim. Ya, hanya mengandalkan musim hujan. Musim hujan kita perbanyak tanam, musim kemarau kita tidak nanam. Yang seperti itu. Petani yang akan ketemu harga talas pratama ini di angka mahal, itu petani yang terus-menerus menanam talas pratama tanpa mengenal musim. Caranya, ketika teman-teman mau menanam talas pratama, perhatikan lokasi, perhatikan lahan. Usahakan lahan yang kita mau tanam talas pratama ini ada sirkulasi air atau ada siap perairan. Kapanpun bisa ada air, seperti itu. Yang kedua, teman-teman untuk menanam talas pratama, yang akan menanam talas pratama juga, jangan sekali-kali terayu dengan obrolan manis si penjual bibit. Jadi harus diperhatikan obrolannya. Ketika ada obrolan ini kita harus beli bibit dengan harga sekian, dengan populasi sekian, nanti hasil panennya akan kita ambil dan bibitnya pun akan kita beli, umbinya akan kita ambil. Nah, itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Bukan bukan kita berburuk sangka, tetapi obrolan ini harus disertai dengan legalitas yang kuat. Seperti kita ada perjanjian, ada surat kontrak, ada surat kemitraan dengan materai tanda tangan dua belah pihak. Ini akan menguatkan antara dua belah pihak ketika nanti sudah memasuki waktu panen. Intinya ketika ada yang menawarkan bibit, ini harus hati-hati. Apalagi ketika kita ditawarkan dengan dijanjikan hal-hal manis seperti tadi yang saya sampaikan, ini harus hati-hati. Harus ditelusuri dan harus didampingi dengan legalitas yang kuat supaya kita tidak berisiko. Kemudian yang ketiga, untuk penanaman talas pratama ini, yang ingin menanam, jangan sekali-kali populasinya langsung tinggi, langsung banyak. Jangan, teman-teman. Memang ketika kita berhitung dengan keuntungan 1000 pohon dengan 5000 pohon, memang 5000 pohon ini akan lebih untung. Tetapi ingat teman-teman, setiap musim, setiap tahun fenomena panen raya dari berbagai daerah ini akan terjadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Walaupun memang teman-teman ingin terus bergelut di dunia talas, teruslah bertahap. Nah, bertahap ini sambil kita mencari informasi untuk penanaman pemasaran talas pratama. Yang seterusnya, teman-teman, tips dari saya, ketika teman-teman ingin menanam talas pratama, matangkan sampai dengan pintu pasarnya. Ya, cari informasi pasarnya, cari informasi pengepul talas pratama ini. Jadi jangan sekali-kali hanya menanam, mencoba-coba menanam, dan akhirnya talas ini nantinya tidak laku. Ya,
Jadi jangan seperti itu, harus diperhatikan. Tadi yang saya sampaikan itu pengalaman saya selama penanaman talas pratama dan selama saya memasarkan talas pratama. Kemudian untuk teman-teman yang ingin menanam talas pratama, saran saya bukalah usaha-usaha yang memang bahan dasarnya dari talas pratama. Ya, bisa kita membuka kukus talas, bisa kita membuka keripik, bolu, dan lain-lain. Ini jadikan sebagai cadangan untuk nanti ketika kita tidak bisa menjual talas pratama ini, ketika kita sudah punya usaha sendiri untuk talas ini, ya kita bisa menjual dengan mengandalkan usaha yang kita buka. Ya, jangan sekali-kali teman-teman hanya menanam ini, mencoba-coba hanya mengandalkan pasar yang sekarang sedang berjalan, apalagi tidak punya rekanan, apalagi tidak punya kontak informasi dari pengembangan yang lain. Jadi usahakan kita buka usahanya si talas ini sebagai bahan dasar untuk kuliner atau bahan dasar untuk usaha-usaha yang kita buka. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak maksud menggurui, tetapi ini hanya sharing pengalaman saya selama menanam budidaya talas pratama. Dan semoga teman-teman semua yang sekarang sedang persiapan panen dan punya talas untuk panen, mudah-mudahan bisa terus lancar pemasarannya dan bisa juga bermanfaat untuk para petani di sekitarnya. Dan untuk para pengepul juga, bantu para petani yang ada di daerah, bantu para petani talas pratama untuk supaya bisa menjual talas ini ke pasar atau ke konsumen yang lain. Terima kasih teman-teman. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.